Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Begitu Ling Yuefeng pergi, Ling Jie mengambil langkah besar ke sisi Yunche. "Bos," Wadia katakan, "mari kita membentuk grup. Meskipun ini pertama kalinya aku memasuki tempat ini, orang tua aku telah banyak bercerita tentang tempat ini. Banyak dari itu akan berguna, aku jamin aku tidak akan menarik bos ke bawah." Sambil dia berkata, "Aku tidak akan menyeretmu ke bawah." Itu jelas niat sebenarnya adalah untuk melindungi Yunche. Bagaimanapun, itu akan terlalu berbahaya jika ia bepergian sendiri di negara yang saat ini ia tunjukkan. Yunche secara alami tergerak oleh niat baik Ling Jie. Tapi dia benar-benar melambaikannya, dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena ini adalah pelatihan melalui pengalaman, lebih baik bepergian sendiri. Khususnya kamu, Jie kecil. Meskipun bakatmu cukup bagus, dan niat pedang dan hati pedangmu adalah kelas 1, kamu selalu tinggal di dalam Heavenly Sword Villa. Yang paling kamu rindukan adalah pelatihan melalui pengalaman dalam situasi berbahaya. Jika kamu bepergian dengan aku, hasil pelatihan kamu akan sangat berkurang." Tapi, tidak ada tapian. Yunche mengulurkan tangan dan mencubit dagunya. "Kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adik aku? Apa? Kamu bahkan tidak akan mendengarkan keputusan pertama aku?" Ling Jie, yang memiliki pikiran tidak bersalah dan kepala yang tidak benar-benar mampu bergantian, ditahan oleh kata-kata Yunche. Setelah bingung cukup lama, dia hanya bisa menjawab, "Baik, bos, kamu harus hati-hati. Orang tua aku benar-benar tidak mencoba menakut-nakuti kalian dengan kata-katanya sekarang. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang mudah mati. Selanjutnya, aku saat ini mengenakan Dragon's Chale Armor." Yunche menjepit ujung pakaiannya, memperlihatkan selembar sisik naga yang memantulkan cahaya dingin. Sebagai hadiah untuk ditempatkan pertama di turnamen ranking, meskipun Heavenly Sword Villa sangat enggan untuk berpisah dengannya, mereka tidak punya pilihan selain memberikan armor mendalam Sky ke Qin Wushang sambil mengepalkan gigi dan menahan rasa sakit. Qin Wushang telah memberikan Dragon's Chale Armor ini kepadanya kemarin, dan dia langsung memakainya hari ini. The Dragon's Chale Armor hanya memiliki satu lapisan yang sangat tipis. Ketika seseorang memakainya, itu tidak dingin atau tidak praktis, apalagi, itu akan secara otomatis menyesuaikan diri agar sesuai dengan bangunan pemakainya. Armor ini benar-benar layak menjadi alat pelindung kehidupan. Seperti yang dia duga, sesaat dia mengungkapkan Dragon's Chale Armor, beberapa puluh tatapan sekitarnya dipenuhi dengan keserakahan dan kecemburuan langsung melesat ke arahnya. Ling Jie berbalik dan berkata pada Ling Yun, "Big Bro, bos mengatakan itu yang terbaik bagiku untuk bepergian sendiri, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan pergi lebih dulu. Bos, kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, putri sisiku yang cantik akan sendirian. Aku pergi." Ling Jie memanggil pedang celestial yang membusungkan dadanya, dan berjalan maju sendiri dengan cara yang mengesankan. Ling Yun mengangguk ke Yunche, dan tatapannya sepertinya secara tidak sengaja menembak ke arah lokasi Xia Qingyue. Dia berjalan maju beberapa langkah, akhirnya mengambil nafas kecil, dan berjalan di depan Xia Qingyue dan berkata dengan sopan, "Xia Feri, apakah kamu ingin membentuk grup? Aku datang ke sini 3 tahun yang lalu, jadi aku agak akrab dengan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, tetapi kita harus dapat menangani bahaya apapun jika kita bepergian sebagai grup, dan kita juga akan dapat melakukan perjalanan lebih jauh. Jika kita menemukan harta apapun, Xia Feri juga akan memiliki prioritas dalam memilihnya." Bagaimana kedengarannya? Tidak jauh, wajah Fen Juecheng dan Xiao Kuangyu keduanya mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka juga telah memasuki realm rahasia surga-surga 3 tahun yang lalu, dan pada waktu itu, Ling Yun telah pergi lebih awal sendirian, tidak memberi orang kesempatan untuk bermitra dengannya. Tetapi sekarang, dia benar-benar berinisiatif untuk bepergian dengan orang lain.
dan kata-katanya bahkan membawa perasaan entrancement. Hanya orang bodoh yang tidak menyadari pikirannya. Aku berterima kasih kepada Tuan Muda Vilayun untuk maksud baik, tetapi King Yue telah memutuskan untuk bepergian sendiri. Dihadapkan dengan undangan sukarela Ling Yun, Xia King Yue tetap menolak tawarannya tanpa ragu sama sekali. Jumlah orang yang diundang Ling Yun secara sukarela sebelumnya tidak melebihi 5, dan ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Ekspresi Ling Yun tidak berubah, tanpa ada desakan lagi, dia mengangguk. Jika memang demikian, maka Xia Feri harus berhati-hati. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun juga pergi seorang diri, dan siluetnya dengan cepat menghilang ke dalam salju. Bahkan Ling Yun telah ditolak, jadi Xiao Kuangyu, yang memiliki origi akhirnya ingin sekali mencobanya, juga mengertakkan giginya, dan setelah berjuang untuk waktu yang lama, memutuskan untuk menyerah juga. Sedangkan untuk orang lain, tidak ada yang berani naik dan mencoba. Bahkan Xiao Kuanglei, yang juga merupakan putra Xiao Sek Master, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Xia King Yue. Dengan kekuatan yang dia tampilkan di turnamen ranking, dia dengan mudah melampaui mereka dengan seluruh pesawat. Status murid-murid ini dari sekte besar mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi di depan Xia King Yue, mereka bahkan tidak bisa membawa diri mereka untuk mengangkat kepala mereka. Mengabaikan segala sesuatu yang lain, hanya berdasarkan kekuatan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bepergian dengan Xia King Yue. The Tunggal Yun Ce menyapu sekitarnya dengan pandangan. Tanpa menyapa siapapun, dia dengan santai memilih arah dan mulai berjalan dengan santai. Kakak junior Xia, kita akan pergi sekarang. Kamu harus berhati-hati. Sui Wushuang dan Wu Suexin mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama Xia King Yue mengangguk. Dia melihat mereka pergi, dan tanpa sengaja melirik ke arah Yun Ce berjalan, menyebabkan ekspresi yang rumit muncul di matanya. Setelah itu, dia mulai berjalan ke utara sendirian. Seluruh dunia tertutup salju. Satu-satunya hal yang bisa digunakan untuk membedakan arah adalah gunung es tunggal yang mencapai awan. Ketika Yun Ce melakukan perjalanan ke depan, meskipun dia memiliki energi yang sangat besar yang melindungi tubuhnya, dia masih kedinginan sampai titik tanpa henti menggigil. Di mana tidak ada es, tempat ini dipenuhi dengan salju. Untuk surga basin itu, aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dan bagaimana tempat semacam ini bisa mengandung barang-barang berkualitas surga? Bahkan jika ada, mereka pasti sudah lama terkubur di bawah salju yang dingin, dingin sekali. Yun Ce berjalan selama lebih dari 1 jam. Dia hanya melihat dataran tak terbatas dari salju dan langit yang dipenuhi salju, dan tidak ada yang berharga sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari bunga dan tanaman langka dan eksotis, dengan batu-batu aneh dan jade roh banyak sekali dalam pemandangan yang dipenuhi dengan gunung agung yang tinggi dan hutan yang dia bayangkan. Selanjutnya, setelah berjalan begitu lama, dia belum melihat bayangan binatang yang sangat besar. Bagaimana ini pencarian harta langka? Aku hanya datang ke sini untuk menderita. Keberadaan dunia kecil ini benar-benar aneh. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri. Aneh. Dunia kecil ini memang dibuat oleh manusia. Selain itu, tingkat kekuatannya sangat tinggi, dan pasti sudah ada untuk waktu yang sangat lama, sehingga munculnya beberapa harta surga kelas tidak aneh. Apa yang aneh adalah bahwa itu dunia kecil semacam ini seharusnya tidak muncul di lokasi semacam ini, karena itu bukan sesuatu yang dapat dibuat dengan kekuatan dari pesawat ini. Ini mungkin sesuatu yang ahli yang kuat meninggalkannya sangat lama. Yun Ce berkata tanpa berpikir. Dia tidak peduli tentang asal-usul realm rahasia surga-surga ini sama sekali. Saat dia berjalan dengan santai, dia tiba-tiba berkata, Jasmine, berapa banyak orang yang mengikuti aku sekarang? 4. Jasmine menanggapi, 4. Yun Ce terkejut. Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam pikirannya. Tidak akan pernah ada kekurangan musuh yang ingin membunuhmu di sisimu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa demikian? Kata Jasmine dengan dingin. Tidak. Orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap musuhku. Yun Ce mengayunkan jarinya,
dan berkata dengan senyum dingin, "Mereka tidak lebih dari sekumpulan batu loncatan mencari kematian. Dari keempat orang ini, 3 dari mereka seharusnya ada di sini untuk membunuhmu. Tampaknya orang lain tidak. Sebaliknya, orang ini mungkin ada di sini untuk menyelamatkan kamu," kata Jasmine. "Selamatkan aku? Siapa ini?" "Kamu akan tahu sedikit." Langkah kaki Yunce berangsur-angsur menjadi lebih lambat. Setelah bergumam sendiri, dia berkata, "Jasmine, sedikit, aku butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang." "Baik." Yunce membeku sesaat, karena Jasmine telah setuju terlalu cepat. Setiap kali Jasmine menyerang, racun-racun di tubuhnya akan menyebar. Jadi, jika itu bukan masalah hidup atau mati atau lawan yang pasti Yunce tidak bisa melawan, dia pasti tidak akan menyerang. Tapi kali ini, dia langsung setuju saat Yunce mulai membuka mulutnya. Yunce tidak bisa membantu tetapi merasa gugup, dan bertanya dengan lemah, mungkinkah kamu memiliki beberapa kondisi lain?" "Tentu saja aku suka." Suara Jasmine secara bertahap menjadi lebih dingin dan kaku. "Kamu harus jelas tentang keadaan tubuhmu sekarang. Dunia kecil ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang. Kamu harus juga jelas tentang siapa yang mungkin mencoba membunuhmu di tempat ini. Namun kamu masih berani datang ke sini, hanya karena keberadaanku. Aku harus membunuh siapapun yang kamu ingin aku bunuh. Jika tidak, kamu akan mati, yang berarti aku akan mati juga. Aku ingat kamu pernah berkata bahwa itu kamu pasti tidak mau bergantung pada kekuatan aku. Tetapi kamu tampaknya telah melupakan kata-kata kamu sepenuhnya. Dalam banyak hal yang kamu lakukan, ketika kamu mempertimbangkan kemampuan kamu juga akan memasukkan kekuatan aku dalam perhitungan kamu. Ketika aku dapat menggunakan kekuatan aku, di seluruh benua langit mendalam, mustahil bagi kamu untuk menghadapi situasi berisiko apapun. Ketergantungan tersembunyi dalam pikiran kamu akan sangat membatasi pertumbuhan kamu." Jasmine berbicara setiap kata dengan sangat serius. Nada suaranya sama seperti seorang guru besar, yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, menginstruksikan seorang murid. Yunce sebenarnya menyetujui sebagian kecil dari apa yang dikatakan Jasmine. Misalnya, kali ini, dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia langit basin. Jika bukan karena keberadaan Jasmine, dia pasti tidak akan memasuki tempat ini dalam kondisinya saat ini. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, Fan Juecheng sebenarnya memiliki kepentingan sekunder. Poin penting adalah bahwa ia juga mendeteksi niat membunuh dari tubuh Mu Tianbei. Mu Tianbei, sebagai master benteng dari Thunderfire Fortress Heavenly Spear, pasti tidak kalah dengan Qin Wushang dalam hal kekuatan. Aku akan membantumu membunuh 1 orang terakhir. Setelah itu, aku akan menutup kekuatan aku sendiri untuk waktu yang sangat lama, dan fokus pada detoksifikasi racun dalam tubuh aku di Sky Poison Pearl. Di masa depan, kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk semua yang kamu lakukan. Bahkan jangan berharap untuk membantu aku." Jasmine berkata dengan dingin. "Tidak perlu menjadi mutlak ini, kan?" Hati Yunce bergetar. Apa yang akan terjadi ketika aku menghadapi beberapa bahaya yang mengancam jiwa aku tidak dapat bertahan? Jika aku mati, kamu juga akan mati. Jadi kamu tidak takut? Setelah melampirkan diri ke Sky Poison Pearl untuk waktu yang lama, racunnya telah berkobar berkali-kali karena aku telah mengaktifkan kekuatanku dengan paksa. Sampai sekarang, hampir tidak ada racun yang tersebar sejak aku pertama kali bertemu denganmu. Daripada menderita melalui flare racun ini lagi, dan karena tidak dapat melihat harapan untuk pulih, mungkin sebenarnya lebih baik untuk mengakhiri semuanya dengan kematian." Jasmine berkata dengan gugup. Yunce membuka mulutnya, merenung dalam diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, aku dengan sepenuh hati menyetujui keputusanmu." Pada saat ini, di tengah-tengah salju yang tak berujung, 2 siluet yang kabur tiba-tiba muncul. Mengikuti langkah santai Yunce ke depan, kedua siluet ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika dia bisa melihat 2 orang dengan jelas,
Yun Ce berhenti berjalan. Dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, seolah-olah dia telah bertemu seorang teman lama. Dia berlari ke sana dan menyapa. Bukankah ini klan master klan muda pembakaran surga dan Juebi Oel? Cap, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bagi kami untuk bertemu di kawasan rahasia langit surga tanpa batas ini, yang tidak akan setuju bahwa ini adalah takdir surga ditakdirkan indah. Melihat penampilan Yun Ce, Fan Juebi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya, dan melangkah lebih dekat selangkah demi selangkah dengan Fan Juecheng. Memang, kebetulan sekali bagi kita untuk bertemu di tanah tanpa batas ini. Namun, kamu tidak terlihat baik sekarang. Kamu baru saja berjalan ke sini setelah sekian lama. Sepertinya kamu belum pulih banyak dari cedera sebelumnya. Tidak ada gunanya membuang-buang kata dengan dia. Fan Juecheng berkata dengan dingin. Dia menatap Yun Ce murung, dan mengejek acuh tak acuh. Yun Ce, apakah kamu benar-benar percaya pertemuan kami di sini adalah suatu kebetulan? Mungkinkah itu tidak? Yun Ce membeku, lalu berseru tiba-tiba, "Oh, aku tahu, kamu pasti berpikir tempat ini terlalu berbahaya, dan ingin bepergian dengan aku, bukan? Itu tentu bukan masalah. Tidak. Kami hanya di sini untuk mengirim kamu ke suatu tempat. Bepergian bersama tidak diperlukan." Fan Juecheng tersenyum lebih gelap. "Kirim aku ke suatu tempat." Wajah Yun Ce mengungkapkan beberapa keraguan. "Di mana?" Fan Juecheng tertawa dingin. Lampu merah menyala di tangannya saat dia memegang pedang panjang berwarna merah gelap. Ujung pedang membawa niat membunuh yang terik, dan menunjuk lurus ke arah Yun Ce. Tatapan ketakutan melintas di mata Yun Ce. Dia melangkah mundur dengan cepat, dan bahkan berbicara dengan gagap kecil. "Ye, Tuan Guru Klan Muda, di masa lalu, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Apa yang kamu maksud dengan ini?" Melihat penampilan Yun Ce yang ketakutan, Fan Juebi tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada keluhan sebelumnya? Kamu benar-benar bodoh. Baiklah, karena kamu akan menjadi orang mati, aku akan menjelaskan mengapa aku ingin kamu mati. Dalam turnamen ranking, kamu memberikan beberapa luka parah kepada aku. Bukan apa-apa jika aku kehilangan muka, tetapi Putri Bulan Biru adalah seorang wanita yang disukai oleh Big Bro aku, dan kamu benar-benar berani menyentuhnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis." "Ah!" Yun Ce menatap lebar, dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Itu tidak mungkin. Putri Changyu dan aku adalah pasangan yang harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir, mengapa aku tidak pernah mendengar dia mengatakan kamu tertarik padanya? Aku mengerti, ini mungkin hanya pikiran angan-angan pemandu klan pemandu muda. Putri aku Changyu bahkan tidak memperhatikan kamu. Itu hanya berarti bahwa tuan klan tuan pembakaran muda tidak memiliki daya tarik yang cukup. Apa hubungannya dengan aku? Kamu." Fan Juecheng mengerutkan alisnya dengan galak, karena wajahnya memerah karena marah. Yun Ce tampak seolah-olah dia tidak menyadari kemarahannya yang meluap sama sekali, dan melanjutkan, "Selain itu, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Maafkan aku untuk kata-kata tumpul aku, tetapi tuan klan-klan muda sama sekali tidak layak menerima Changyu aku. Changyu aku adalah putri agung dari keluarga kekaisaran. Dalam hal status dan rasa hormat, tidak ada seorang wanita pun di Blue Wind Empire yang bisa dibandingkan dengannya. Namun kamu, klan-klan muda membakar, hanyalah seorang tuan klan muda. Hanya ada satu putri di Blue Wind Empire, tetapi ada ribuan tuan klan muda, sebanyak ada batu di lubang kotoran. Secara praktis perbedaan antara awan putih dan lumpur. Selanjutnya, dalam hal penampilan, Changyu aku terlihat seperti peri. Lihatlah kamu, wajah keledai dan hidung monyet, kepala sapi dan mulut kuda, dan wajah penuh kedengkian. Lupakan tentang menjadi jelek. Kamu memiliki wajah penuh udara keji, dan hidup aku lebih pendek setiap kali aku melihat kamu. Bahkan aku, seorang pria, kasihan padamu. Selain itu, dalam hal pencapaian, aku 17 tahun ini,
Namun aku telah mengalahkan seseorang di tingkat ketiga realm mendalam bumi dan ditempatkan pertama di turnamen ranking. Kamu berusia 2 atau 3 tahun ini, namun kamu tampak seolah-olah hanya berada di tingkat kedua realm mendalam bumi. Disparitas ini agak terlalu besar. Antara kamu dan aku, hanya orang buta yang akan menjemputmu. Beberapa waktu lalu, aku mendengar perkataan Little Red, Little Green, dan Little Purple dari Happy Mariage Courtyard menyebutkan bahwa itu setebal TSK. Dengan situasi kamu, bahkan seorang bibi berumur 40 tahun tidak akan tertarik pada kamu, apalagi Chang Yu aku. Sig, sebagai seorang pria, aku kasihan pada situasi tuan pembakar klan muda yang seperti air sungai yang bergolak. Karena dia ingat, Fan Juecheng sepenuhnya sadar bahwa itu dia adalah seekor naga di antara manusia. Di generasi yang lebih muda, dia berdiri di level tertinggi, begitu banyak sehingga dia bisa menunjukkan kebencian kepada semua orang. Tapi sekarang, Yun Ce secara praktis memanggilnya tidak berguna. Fan Juecheng tidak mudah marah, but Yun Ce terlalu berbahaya. Dia sangat menyadari bahwa itu Yun Ce sengaja mempermalukannya. Tapi wajahnya masih berubah warna hati babi, dan niat membunuh beberapa kali lebih kuat meledak keluar. Kau menghibur kematian. Kemarahan Fan Juecheng meletus. Api biru menyala di pedangnya, yang menusuk lurus ke dada Yun Ce. Fan Juecheng tidak menahan sama sekali dalam serangan ini, dan bahkan melampiaskan kemarahan yang memenuhi hatinya. Di bawah kekuatan bumi real mendalam, salju terdekat berubah menjadi uap air dalam sekejap. Bahkan mantel salju tebal di bawahnya mereda dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pedang menusuk ke depan, mulut Yun Ce mengungkapkan senyum dingin. Dia menggenggam Dragon Volt dalam sekejap, dan segera menghancurkan lurus ke pisau Fan Juecheng yang menyala. Sebuah suara besar meletus, dan api biru terbang ke segala arah, memuntahkan salju di tanah setinggi 10 kaki ke udara, benar-benar menjilati garis pandang seseorang. Seluruh tubuh Fan Juecheng bergetar ketika kedua lengannya merasakan perasaan mati rasa, dan pisau menyala terbang dari tangannya. Jantungnya mulai waspada, dan pikirannya sedikit tenang kemudian. Tapi semua jejak Yun Ce di depannya telah lenyap. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melintas, meninggalkan siluet merah, dan mundur 30 langkah. Pada saat ini, dia mendengar Fan Juebi menjerit sedih. Ketika salju yang memenuhi langit turun, siluet Yun Ce muncul. Dia membawa Dragon Volt, dan berseri-seri saat dia berdiri di tempat. Di bawah kakinya, itu mengejutkan, menginjak Fan Juebi. Dragon Volt, yang beratnya lebih dari 4.000 kg, benar-benar menekan tubuh Fan Juebi bersama dengan menginjak Yun Ce, menyebabkan matanya berubah menjadi putih dan kulit menjadi hijau saat dia melolong dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Kulit Fan Juecheng berubah tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi tak terbandingkan. Lukamu, sebenarnya. Itu benar, aku memalsukan mereka. Kaki Yun Ce bergerak dari punggung Fan Juebi ke pinggangnya, dan menekan sampai dia menjerit seperti babi yang akan dibantai. Untuk menunggu beberapa sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, untuk secara sukarela kirim diri mereka untuk mati. Kemampuan pemulihan yang dibawa oleh Jalan Agung Sang Buddha bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saat ini, cedera internal dan eksternal Yun Ce telah pulih sepenuhnya, dan ia telah memulihkan sekitar 70% dari kekuatannya yang mendalam. Meskipun berurusan dengan Fan Juecheng akan menjadi sedikit terlalu sulit, bermain-main dengan Fan Juebi yang sangat terluka semudah membalikkan tangannya. Tentu saja, menakuti Fan Juecheng untuk sedikit akan cukup. Yun Ce bahkan mengalahkan Xia Qingyue, yang berada di tingkat ketiga real mendalam bumi, jadi Fan Juecheng, yang berada di tingkat kedua bumi real mendalam, tidak akan cukup naif untuk menganggap dirinya sebagai lawan Yun Ce. Mustahil. Kudengar bukan hanya lukamu yang sangat serius, kekuatanmu yang dalam juga telah hilang sepenuhnya. Sangat tidak mungkin bagi kamu untuk pulih dalam 5 hari yang singkat. Selanjutnya, bagaimana kau tahu sebelumnya bahwa itu aku datang untuk membunuhmu? Fan Juecheng berkata sambil mengatupkan giginya.
Meskipun dia mengatakan, tidak mungkin, hatinya benar-benar terkejut. Perasaan mati rasa yang dia terima dari serangan Yun Ce masih berlama-lama. Jika kekuatannya belum pulih, bagaimana ia bisa menyerang dengan serangan yang menakutkan seperti itu? Hehehehe, Yun Ce mulai tertawa dengan cemoohan. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa itu klan master muda membakar hanyalah seorang idiot yang percaya dia sempurna. Setelah Heaven Secret ditutup, semua jejak akan lenyap. Bagi kamu berdua, ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang. Tetapi itu juga sama untuk aku. Untuk orang-orang yang ingin kubunuh, aku tidak pernah menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Jadi mari kita mulai dengan adik kecilmu yang menyedihkan. Sebelum suara kata-katanya turun, kekuatan di bawah kaki Yun Ce meningkat tiba-tiba, menyebabkan Fan Juebi memuntahkan darah mengental lagi, karena 5 jeroan dan 6 ususnya melengkung di bawah tekanan besar. Meskipun kekuatan Fan Juebi tidak lemah, dia hanyalah hidangan makanan dalam menghadapi Yun Ce. Apalagi fakta bahwa itu dia memiliki beberapa luka serius dan kekuatannya telah sangat berkurang. Wajah Fan Juecheng menjadi mendung seperti awan gelap saat dia marah dengan gerutuan antara gigi terkatup. Lalu mari kita lihat kamu mencoba menyerang. Untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun, sebelum kita memasuki alam rahasia langit basin, Elder besar meninggalkan jejak jiwa khusus di tubuhnya. Jika dia mati, Tetua Agung akan segera tahu siapa yang membunuhnya. Pada saat itu, kamu, dan semua orang yang terkait dengan kamu, akan menerima murka seluruh klan surga pembakaran. Setiap orang dari mereka akan mati dengan cara yang paling menyedihkan mungkin. Benar. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu berani membunuhku, Tetua Agung akan tahu, kamu tidak bisa membunuhku. Sebagai putra dari klan Master Surga Pembakaran, Fan Juebi tidak pernah diinjak-injak oleh siapapun sebelumnya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi ancaman kematian. Orang semacam ini sering menjadi orang yang paling takut akan kematian. Pada saat ini, wajah Fan Juebi adalah warna putih yang mematikan, dan bibirnya pucat. Setengah dari kondisinya adalah karena kambuh dalam luka dari pemukulan Yun Ce, dan setengah lainnya karena ketakutan. Apa yang dia katakan sebenarnya benar. Jejak deteksi memang telah ditinggalkan di kedua tubuh mereka. Jika mereka mati, orang yang meninggalkan jejak akan segera tahu siapa yang membunuh mereka. Kata Jasmine. Benarkah? Ekspresi Yun Ce tidak berubah. Sebaliknya, dia mulai tertawa dingin pada Fan Juecheng. Apakah kamu benar-benar percaya aku tidak akan berani membunuhmu karena itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut akan klan surga pembakaran kamu? Saat dia berbicara, sesar naga di tangan Yun Ce tiba-tiba terjatuh dan menabrak kaki kanan Fan Juebi tanpa belas kasihan. Hanya suara, snap, yang bisa didengar, dan tulang-tulang di kaki kanan Fan Juebi tersentak. Sebuah suara berduka yang tak tertandingi mirip dengan ratapan hantu dan lolongan serigala menyebar keluar. Meskipun langit dipenuhi salju, suara itu masih menempuh jarak yang sangat jauh. Kamu! Fan Juecheng tidak berpikir Yun Ce akan benar-benar ganas dan tanpa ampun. Dia telah melakukan serangan ini yang mampu secara permanen melumpuhkan Fan Juebi, tanpa ragu sama sekali. Jeritan Fan Juebi telah menyebabkan seluruh ekspresi wajahnya melengkung, karena sendi di kedua tangannya membuat suara retak. 70% dari kekuatan mendalam Yun Ce yang pulih tidak setara dengan 70% dari kekuatan sebenarnya Yun Ce yang pulih. Karena dia telah dengan paksa membakar darah Phoenix, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan Phoenix Flame selama 3 bulan, menyebabkan kekuatannya secara keseluruhan berkurang secara signifikan. Dengan kondisinya saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan dia mengalahkan Fan Juecheng. Tapi ekspresi Yun Ce tetap tak terbandingkan percaya diri. Kepala di bursa juga membiarkan hati Fan Juecheng melahirkan ketakutan. Dan di depan Fan Juecheng, dia tidak khawatir sedikitpun dan dengan cepat melumpuhkan Fan Juebi. Sudah jelas bahwa itu dia tidak takut membuatnya marah. Sebaliknya, sepertinya dia mencoba membuatnya marah dengan sengaja. Hal ini membuat Fan Juecheng marah tanpa akhir.
namun membuatnya lebih berhati-hati dalam bertindak tanpa berpikir. Tidak hanya dia tidak berani untuk maju, dia benar-benar waspada, dan bahkan telah membuat persiapan untuk mundur dengan kekuatan penuh, untuk menghindari kesempatan Yun Ce tiba-tiba menyerangnya. Yun Ce menebas dengan pedangnya lagi, langsung mematahkan kaki kiri Fan Juebi juga. Di tengah demam Fan Juebi yang mengental, Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya. Senyum mencibir dan provokatif menggantung di wajahnya. Ekspresi tersenyum ini menyebabkan kulit kepala Fan Juecheng mati rasa untuk sesaat. Tubuhnya mundur ke belakang tak terkendali, dan lolongan mendadaknya menerjang ke langit. "Benteng Tuan Mu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu belum menyerang?" Saat suara Fan Juecheng jatuh, salju diagonal di atas Yun Ce tiba-tiba menjadi kacau. Di tengah badai salju yang kacau, tombak berwarna perak melesat keluar dengan suara berdecit yang sangat menakutkan. Kemanapun tombak itu pergi, badai salju itu hampir terbelah. Dari kejauhan, itu seperti garis berwarna perak menyilaukan yang digambar di langit yang tertutup es dan salju. Aura kematian yang dibawa oleh tombak langsung membuat semua rambut Yun Ce berdiri. Namun, ekspresinya tetap saja, masih tak tertandingi. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat ketika naga Volt Sword dengan mudah mengayunkan dan tiba-tiba menghantam tanah. Ledakan! Setelah serangan Yun Ce, salju di tanah naik berlebih. Selain dari salju yang dibangkitkan, tubuh Fan Juebi juga telah diangkat. Sebelum Fan Juebi, yang tersentak ke udara, sempat bereaksi, dadanya tertembus oleh tombak perak. Ini adalah serangan fatal dari seorang ahli Sky mendalam, jadi bagaimana mungkin kekuatannya tidak menakutkan? Sebelum Fan Juebi, yang telah menembus dada, sempat memekik, tubuhnya segera meledak terbuka, meledak menjadi lebih dari 10 benjolan yang tersebar ke kejauhan. Tombak perak terus ke bawah, menembus setelah gambar Yun Ce telah pergi dengan Star God Broken Shadows, sebelum mengubur siapa Kenous seberapa jauh ke dalam tanah. Heaven Basin Secret Realm, arah barat laut. Ledakan! Gunung itu langsung hancur berantakan, menampakkan potongan-potongan besar tanah dan bebatuan yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki alam rahasia langit basin, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung. Namun, setelah menghancurkan gunung, Fan Molly tidak maju. Sebaliknya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempat, dan dia mengenakan ekspresi yang sangat jelek. Pria parubaya yang ada di sampingnya segera bertanya, "Elder yang agung, ada apa?" Ekspresi Fan Molly perlahan berubah tak tertandingi suram. Kemarahan dan niat membunuh yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan pria parubaya gemetar ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Juebi telah mati." "Apa?" pria parubaya itu berseru. Bahkan 2 jam telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia langit basin. Sebelum mereka bahkan mendapat imbalan, mereka malah menerima berita menyedihkan seperti itu terlebih dahulu. Dia bertanya dengan waspada, "Elder Agung, kamu telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi. Siapa itu? Siapa yang memiliki keberanian untuk benar-benar membunuh Juebi?" "Ini adalah Mu Tianbei." Fan Molly dengan erat mengepalkan kedua tinjunya, dan hampir menghancurkan tulang tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang langsung meniup gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Raungan yang dipenuhi dengan kemarahan ekstrim datang dari mulutnya, "Mu Tianbei, tidak ada dendam atau permusuhan antara kamu dan klan surga pembakaran aku. Namun kamu benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam rentang waktu 1 bulan, aku pasti akan menghapus benteng langitmu, Thunderfire Fortress, dari muka dunia ini, selamanya." Di sisi lain, Mu Tianbei turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fan Juebi yang terpotong-potong yang ada di tanah. Tubuhnya sedikit spasme dan wajahnya berubah jelek, seolah dia menelan lalat mati. Ekspresi Fan Juecheng 10 kali lebih buruk.
Wajah yang semula tampan dan luar biasa sekarang terdistorsi sampai-sampai ibu kandungnya tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fan Juebi mati. Dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yunce. Tapi sekarang Fan Juebi mati dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak mati di tangan Yunce, tetapi mati karena yang fatal pukulan Mu Tianbei sedang mempersiapkan Yunce. Suara tepukan ringan dan cepat bergema dari samping. Yunce memiliki wajah penuh schadenfreude. Tatapannya bergeser ke arah Mu Tianbei saat dia bersyukur berkata, "Kamu layak disebut Fourth Master of Heavenly Spear Thunderfire Fortress. Serangan kamu begitu cepat, transenden, dan sangat indah." Junior ini tidak tahu bahwa itu kamu masih merenung atas bentrokan yang dia alami dengan Tuan Muda Tuan Mu dari sebelumnya, dan masih memiliki beberapa masalah dengan itu. Tidak hanya kamu siap untuk memukul seseorang yang sudah turun, kamu memiliki ketidakpedulian seorang pengamat. Kamu terjebak oleh tindakan kamu dan membunuh Tuan Muda kedua dari klan surga pembakaran. Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini, membuat junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang bersamaan. Aku mendengar bahwa itu Fan Juebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fan Molly untuknya di tubuhnya. Saat ini, Fan Molly seharusnya sudah tahu tentang prestasi Fourth Master Mu karena telah membunuh Tuan Muda kedua klannya dalam satu serangan tombak. Dia harus marah ke jurang hidup dan mati sekarang. Hahaha. Setelah celaan sarkastis Yunce, dia tidak lupa untuk mengeluarkan tawa gila. Kulit Mu Tianbei berubah menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang dipegangnya di dalam perutnya nyaris terhindar dari ledakan perutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan marah meraung, "Si kecil junior, Tuan klan Tuan Muda yang membara akan secara alami menyelesaikan masalah ini untuk Fourth Master ini. Kematian sudah dekat, namun kamu masih bisa tertawa. Tonton saja salah satu seranganku dengan kejam mematahkan tulang di tubuhmu." Mu Tianbei dengan marah bangkit, dan menyerbu ke arah Yunce. Tangan kanannya menjadi cakar yang meraih lurus ke arah puncak tengkorak Yunce. Yunce berdiri tanpa bergerak di tempatnya saat dia menatap Mu Tianbei mendekati cakar kanan dengan ejekan. Reaksi ini segera membuat hati Mu Tianbei bergetar ketika gerakannya melambat. Tetapi pada saat yang tepat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan. Beberapa bintik bulu dingin melesat ke arah matanya dan sosok Mu Tianbei berhenti untuk mengambil benda-benda yang masuk yang sebenarnya adalah es yang melepaskan dinginnya tulang yang mengerikan. Tetapi pada saat yang sama, pita putih panjang melesat keluar dari dalam angin dan salju. Itu melilit pinggang Yunce dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain dari pita panjang itu, sosok perempuan putih salju yang halus, King Yue. Yunce memandang Xia King Yue, yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu orang keempat yang mengikutinya yang disebutkan Jasmine. Sebenarnya adalah Xia King Yue. Jangan katakan kata lain. Ayo pergi dengan cepat. Alis bulan sabit Xia King Yue berkerut kencang. Dia membawa Yunce bersamanya saat dia bergerak maju melalui badai salju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah situasi semacam ini, gerakan praktisi lain yang mendalam akan sangat terhalang. Baginya, tidak hanya tidak ada bahaya, sebaliknya, dia bisa menarik kekuatan dari es dan salju untuk dengan cepat memulihkan kekuatannya yang dalam. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yunce, kecepatannya masih sangat cepat, karena keduanya dengan cepat menghilang ke angin dan salju. Mu Tianbei juga jelas mengakui bahwa itu adalah Xia King Yue. Dia melemparkan es di tangannya dan tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berhenti di tempat dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hanya ekspresinya yang terus berubah. "Fourth Master Mu, kamu masih berdiri untuk apa? Cepat pergi, dan bunuh dia." Fan Juecheng dengan cemas berteriak. Mu Tianbei masih tidak bergerak. Dia menghembuskan nafas besar dan berkata, "Orang itu adalah Frozen Cloud Asgard Xia King Yue. Ketika Yunce hanya sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia King Yue ada di sisinya sekarang. Jika aku membunuhnya,
orang-orang Frozen Cloud Asgard akan tahu. Jika berita keluar bahwa itu aku, benteng besar tuan dari benteng guntur langit-langit, membunuh Yunce dalam alam rahasia langit basin, bagaimana aku masih bisa berdiri? Lalu pergi bunuh Xia Qingyue bersamanya. Fan Juecheng berkata dengan wajah sinis. Wuh, apa? Mu Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang macam apa itu Xia Qingyue? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika kebetulan Frozen Cloud Asgard tahu tentang itu, maka masalahnya bukan tentang apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebaliknya, seluruh Heavenly Spear Thunderfire Fortress akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard. Melawan kemarahan ekstrim mereka, ratusan pondasi sukunya akan ditarik oleh akarnya. Konsekuensinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia tahan. Mengapa ini sesuatu yang harus diremehkan? Fan Juecheng berkata dengan suara keras. Setelah membunuh mereka berdua, dan sekali dunia rahasia ditutup, masalah ini akan menjadi rahasia. Masalah tentang saudara kedua aku akan menjelaskannya dengan jelas kepada Elder Agung aku. Jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, fakta bahwa itu kamu mengambil tindakan untuk membunuh Yunce akan menyebar juga. Reputasi kamu, Mu Tianbei, akan menderita di masa depan sama saja. Kamu telah melihat betapa marah Yunce yang sangat berapi-api. Kamu memprovokasi dia sebelumnya dan sekarang, kamu bertindak dengan maksud mengambil hidupnya. Ketika dia dewasa di masa depan, apakah kamu merasa bahwa itu Heavenly Spear Thunderfire Fortress kamu akan tetap memiliki masa damai? Yang menderita lebih dari sekedar dirimu sendiri. Jika kamu masih tidak bisa memikirkannya. Fan Juecheng mulai memiliki suara yang mengancam. Kemudian aku tidak akan merasa ingin menjelaskan masalah ini mengenai saudara kedua aku kepada Elder Agung aku. Hehe. Apakah kamu ingin membuat keadaan menjadi lebih buruk dan membunuh aku juga untuk membuat pembakaran surga klan semakin meremehkan kamu? Seluruh tubuh Mu Tianbei membeku. Setelah kedutan wajahnya, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba naik. Dia mengejar ke arah mana Xia Qingyue dan Yunce pergi seperti elang. Qingyue, kamu? Kenapa? Kamu di sini? Kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Ketika Yunce membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya. Setelah berusaha cukup lama, dia akhirnya bisa mengajukan pertanyaan yang memiliki jawaban yang sangat jelas. Xia Qingyue tidak berkata apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau bahwa itu dia terlalu khawatir tentang Mu Tianbei yang mengejar mereka. Dia tidak berani terganggu sedikit pun. Sebelumnya, sebelum Yunce pergi, dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yunce akan mengalami bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, apakah itu Yunce atau Mu Tianbei, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa itu dia selalu ada di sekitar mereka. Adapun mengapa dia tidak dapat mengendalikan dirinya dari mengikutinya, dia memberi dirinya alasan itu cedera Yunce disebabkan oleh dia. Dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat yang berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa itu Fan Juecheng dan Fan Juebi akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuhnya. Dan berharap kelas Master Sekte Mu Tianbei bahkan lebih sedikit. Bola mata Yunce bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke es dan salju. Kemudian, dia diseret dengan sedih di es dan salju oleh Xia Qingyue. Dia berhenti segera dan buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Buru-buru dan cepat bangun. Jika Mu Tianbei menyusul, itu akan menjadi bencana." Yunce meluruskan bagian atas tubuhnya, mengguncang es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, Qingyue istriku, luka dalamku sepertinya telah memburuk. Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Kamu harus pergi, jangan khawatir tentang aku. Yang ingin dia bunuh adalah aku. Selama kau jauh dari sini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Bagimu, batuk-batuk-batuk.
Yunce batuk beberapa saat untuk dengan paksa batuk es dan salju yang sebelumnya tumpah ke perutnya. Xia Qingyue dengan gugup melihat ke belakang. Tanpa peduli tentang hal lain lagi, dia mencabut Ice Phoenix Snowflower Ribbon, meletakkan tangan kanannya di bawah rusuk Yunce, dan mendukungnya, "Pegang aku dengan erat. Dalam lingkungan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri." Kali ini, Yunce memang dengan cepat meraih untuk memegang pinggang lembut dan ramping Xia Qingyue. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa itu tubuh ini, yang tampaknya selemah pohon willow, secara tak terduga dapat melepaskan kekuatan pembekuan langit. Setelah Yunce memegangnya, dia tidak tahan untuk melepaskannya. Itu menghibur sampai-sampai dia hampir mengerang. Setelah tubuhnya disentuh dan dipegang oleh seorang pria, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh untuk muncul di dalam hati Xia Qingyue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh dari Frozen Cloud Arts-nya untuk menggunakan keterampilan gerakan mendalam Frozen Cloud Asgard, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. "Junior, di mana kamu lari ke? Bersiap untuk mati." Raungan Mu Tianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia Qingyue dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa itu di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok Mu Tianbei muncul, dan secara bertahap mendekat. Cahaya dingin terkonsentrasi di mata Xia Qingyue yang indah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan bola cahaya biru dingin menari-nari. Salju terbang di area seluas beberapa ratus meter di sekelilingnya, semua menjadi di bawah kendalinya, dan terbang menuju Mu Tianbei. Setelah suara yang sangat besar, semua salju terbang dengan mudah disebarkan oleh Mu Tianbei. Mu Tianbei adalah Heavenly Spear Thunderfire Fortress, Fort Master dengan kekuatan mendalam yang telah melampaui level kelima dari Sky Realm mendalam. Kekuatan totalnya sepertinya tidak kalah dengan guru Xia Qingyue, Chu Yueli. Dia adalah seseorang yang Xia Qingyue benar-benar tidak punya kesempatan untuk membela diri. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan Frozen Cloud Domain-nya, itu pada dasarnya tidak akan efektif melawannya. Saat ini, Yunce dengan nyaman menahan Xia Qingyue dan tangannya menggosok pinggangnya yang ramping dari waktu ke waktu. Dia sama sekali tidak puas karena Mu Tianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka saat dia mengejar lebih dekat ketika dia sampai ke suatu tempat di mana dia bisa menyerang mereka. Yunce menggigit giginya dengan suasana hati yang buruk dan dengan ringan bergumam, "Jasmine, bunuh dia." Tidak ada yang jelas di depannya, dan Mu Tianbei, yang melihat bahwa itu ia akan segera menyusul Xia Qingyue dan Yunce, tiba-tiba bertabrakan menjadi hal yang sangat sulit yang membuatnya pusing. Hanya setelah dia berputar beberapa lingkaran di udara dia menstabilkan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia Qingyue dan Yunce sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu. Salju terbang jatuh dalam paket besar dan membanjiri setiap sudut di sekitarnya, tetapi tidak ada jejak kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu. Mu Tianbei menatap kosong untuk waktu yang lama saat dia menatapnya, karena gadis kecil ini terlalu halus. Hampir 100 kali lebih halus dari boneka porselen kualitas tertinggi yang dipahat dengan cermat oleh pengrajin top dari Blue Wind Empire. Tepatnya wajah kecil yang sangat halus yang menggantungkan ekspresi suram yang sama sekali tidak cocok dengan usianya dan sosok yang indah sama sekali. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut dari salju, dan menunjuk ke arah Mu Tianbei. Mata kristalinnya memancarkan sinar cahaya berdarah. "Bagaimana kamu ingin mati? Siapa? Siapa kamu?" Mu Tianbei tidak pernah berpikir bahwa itu akan datang suatu hari di mana dia akan takut oleh seorang gadis kecil, sampai pada titik di mana seluruh tubuhnya tersentak. Untuk Jasmine, yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak 1/100 dari bentuk normalnya. Namun, bagi Mu Tianbei, itu masih merupakan tekanan seperti mimpi buruk. Meskipun di depannya hanya seorang gadis kecil yang kecantikannya tidak dapat dijelaskan, dia merasa seolah-olah sedang melihat ke jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali.
Bibir Jasmine yang lembut sedikit miring, menampakkan senyuman dingin sedingin es. Putri ini sudah memberi kamu kesempatan untuk memilih metode kematian kamu. Karena kamu menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas namamu. Menghilang. Tangan kecil Jasmine dengan lembut memotong udara kosong. Suara ledakan yang lembut berdering. Sebelum suara ini bisa bergerak terlalu jauh, itu sudah sepenuhnya tenggelam ke dalam badai salju. Dalam keributan kecil ini, tubuh Mu Tianbei langsung meledak. Untuk lebih tepatnya, tubuhnya langsung rusak. Tubuhnya rusak menjadi fragmen-fragmen yang sangat kecil, dan kemudian, fragmen-fragmen ini terus memecah, dan rusak, dan mereka rusak menjadi fragmen bahkan lebih kecil dari debu, sampai fragmen benar-benar menghilang. Bahkan tidak ada jejak tubuhnya yang tersisa, seperti yang diambil alih oleh ketiadaan lengkap. Saat dia melihat Mu Tianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar tidak peduli. Kedua tangannya dipegang di depan dadanya, dan mengikuti membalik telapak tangannya, dia melemparkan formasi mendalam mistis. Formasi mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di dalam dadanya. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempat itu. Dengan Mu Tianbei mendekati punggung mereka, Xia Qingyue awalnya berpikir bahwa itu mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia akan membuka secara paksa domain Frozen Cloud-nya, dia terkejut merasa bahwa itu tekanan yang datang dari Mu Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok Mu Tianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat saat dia membawa Yunce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sadar, dia sudah melewati satu gunung es demi gunung yang lain. Merasa bahwa itu Jasmine telah kembali, Yunce segera bertanya, "Apakah perbuatan itu sudah dilakukan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa itu dia dapat melarikan diri hidup-hidup di bawah tanganku?" Kata Jasmine dengan gugup. "Lalu bagaimana dengan Fen Juecheng? Apakah kamu berurusan dengan dia juga? Aku hanya memberitahumu bahwa itu aku akan membantumu membunuh satu orang. Aku tidak punya mood untuk peduli dengan beberapa Fen Juecheng." Sial, jika Fen Juecheng tidak mati, maka tidakkah aku membunuh Fen Juebi dengan sia-sia? Dia hanya harus memberitahu Fen Moli, dan seluruh dunia akan tahu bahwa itu akulah yang membunuh Fen Juebi. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga membunuh Fen Juebi secara pribadi dengan tangan aku saat itu. Itu masalahmu. Apa hubungannya dengan aku? Wajah Yunce sempit untuk sesaat. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya, "Lupakan. Di mana mayat Mu Tianbei? Apakah masih di tempat di mana dia hampir mendekati kami lebih awal? Aku sudah memastikan kalau dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan tentang mayat, tidak ada setitik abu tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mayatnya?" Yunce hampir melompat keluar dari tubuh Xia Qingyue. Mu Tianbei adalah benteng-benteng guntur surgawi tombak. The Fourth Master. Kamu tahu, pastinya ada banyak harta sekte dalam cincin ruangnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan kamu benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika kamu dengan santai memotongnya menjadi setengah. Itu akan menghemat waktu dan usaha kamu juga. Kamu pasti akan menjadi wanita manja ketika kamu tumbuh di masa depan. Jasmine dengan dingin mendengus. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya sendiri, dan membuatku menghadapinya, jadi berhentilah dengan semua omong kosong ini. Yunce tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Menoleh kembali untuk memberikan pandangan lain, Yunce hanya bisa menelan pikiran untuk kembali membunuh Fen Juecheng. Di padang salju yang luas, pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang. Ketika Xia Qingyue berlari, dia tidak meninggalkan jejak apapun, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, mereka akan sudah tertutupi oleh dia badai salju. Kemungkinan untuk kembali menemukan mereka pada dasarnya tidak ada. Saat ini, aku sudah menyegel energiku yang dalam.
Dalam jangka waktu yang sangat lama, kekuatanku hanya akan digunakan untuk mengusir racun, dan itu tidak bisa dilepaskan di luar. Segel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku hilangkan sendiri. Ketika kamu sekali lagi menghadapi beberapa bahaya, berdoalah untuk yang terbaik, kata Jasmine, dan kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia telah secara serius menyegel energinya sendiri yang sangat besar. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya dari energi yang kuat yang bersirkulasi. Sebaliknya, itu mencegahnya melepaskan energi yang sangat besar di luar tubuhnya. Jangka waktu yang sangat lama? Berapa lama itu? Ini adalah formasi mendalam yang menyegel yang aku gali dengan santai. Aku tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah 1 tahun, sementara yang terpanjang mungkin beberapa puluh tahun. Setelah terus maju selama lebih dari 2 jam, dan setelah mengkonfirmasi bahwa itu Mu Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia Qingyue akhirnya rileks saat dia jatuh ke sepetak salju bersama Yun Ce. Seolah-olah dia terkejut, Yun Ce mengeluarkan suara, "Iya." Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia Qingyue dan memeluknya dengan sangat erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi mendalam Xia Qingyue habis terpakai. Dia memantapkan napasnya sejenak, dan kemudian, tidak ringan atau berat, mengangkat tangannya untuk mendorong jauh Yun Ce yang ada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri, dan nafasnya perlahan-lahan menjadi tenang juga. Ekspresinya bahkan lebih tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Berdiri, tidak perlu bertindak lagi. Aku tahu bahwa itu luka dalam kamu tidak pernah bertingkah di tempat pertama. Melihat Yun Ce yang didorongnya ke tumpukan salju, Xia Qingyue berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Yun Ce berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Sebelumnya, ketika Xia Qingyue telah membawanya melarikan diri dengan segenap kekuatannya, kerudung di wajahnya telah lama jatuh di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah cantik, benar-benar indah hingga menyebabkan orang menahan nafas mereka, terungkap di hadapannya, pada jarak yang sangat dekat. Gaun saljunya berkibar, mandi di dalam badai salju. Pesona seperti ini, bahkan wanita salju legendaris akan pucat jika dibandingkan. Melihat bahwa itu dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan malah melihat wajahnya sendiri sementara dengan sedikit linglung, Xia Qingyue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu cadarnya telah hilang. Alisnya sedikit berkedut. Dia miringkan wajahnya ke samping, dan dengan ringan bertanya, "Alasan mengapa Fan Juecheng dan Fan Moli ingin membunuhmu adalah karena Putri Chang Yu. Tapi kenapa Mu Tianbei ingin membunuhmu?" Terbukti, dia telah mendengar percakapan antara Yun Ce, Fan Juecheng dan Fan Juebi. Yun Ce kembali sadar, sedikit melengkungkan bibirnya, dan berkata, "Mu Tianbei pernah mengundang aku untuk bergabung dengan Heavenly Spear Thunder Fire Fortress, dan bahkan mengolok-olok Blue Wind mendalam Palace. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar humorisku, dan aku bahkan menyakiti murid utamanya. Karenanya, dia menyimpan dendam terhadapku. Itu hanya sesuatu seperti itu." Xia Qingyue berkata dengan lembut. Mu Tianbei adalah nomor 1 di Northern Passes, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mentolerir bahkan sedikit pelanggaran yang datang ke arah mereka, dan aku telah mendengar dari guru bahwa itu dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, yang terbaik adalah kamu tidak menyinggung mereka di masa depan. Aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan seseorang. Semua dari mereka adalah orang-orang yang datang untuk menyinggung perasaan aku. Hanya saja aku telah belajar untuk tidak pernah bersikap sopan dan menoleransi orang-orang yang menyinggung perasaan aku. Yun Ce berkata tanpa peduli. Melihat sisi-sisi wajah Xia Qingyue yang sempurna, dia tersenyum. "Qingyue istriku, senang kamu ada di sini kali ini. Kalau tidak, aku pasti akan mati di tangan Mu Tianbei. Tetapi, kamu adalah istri aku,
jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, mengapa kamu berada di dekatnya saat itu? Kamu tidak dapat melihat bahwa itu aku belum pulih dari cedera aku, khawatir tentang keselamatan aku, dan secara diam-diam mengikuti aku, bukan? Aku kebetulan lewat. Terbukti, Xia Qingyue tidak pandai berbohong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan perilakunya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yunce. Dia berbalik ke samping, dan dengan dingin berkata, "Mu Tianbei seharusnya kehilangan kita. Itu hampir mustahil baginya untuk memikirkan menemukan kamu di alam rahasia ini. Luka kamu sudah sembuh sepenuhnya, dan energi kamu yang dalam sudah pulih setidaknya 70%. Seharusnya cukup untuk berjuang sendiri di tempat ini. Hati-hati." Setelah mengatakan itu, gaun salju Xia Qingyue berkibar, dan dia akan pergi. Hei, tunggu sebentar. Yunce buru-buru melangkah maju, dan memblokir depannya. Kamu tidak boleh pergi seperti ini, kan? Sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk menipu Fen Juecheng. Lukaku pada dasarnya tidak sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling, aku hanya 50% sembuh. Terutama luka-luka batinku, saat ini, mereka masih. Kauha. Batuk. Energi mendalamku hanya pulih sebanyak 30% paling banyak. Sungguh, jika aku, sekali lagi ditemukan oleh Fen Juecheng dan Mu Tianbei, tanpa kamu di sisiku untuk melindungi aku, maka tidak akan aku. Tidak masalah jika aku mati, tetapi untuk membebani kamu untuk menjadi janda, bagaimana aku bisa menanggung seperti itu benda? Alis Xia Qingyue yang indah tampaknya bergerak sejenak. Selain itu, kami adalah suami dan istri yang sah secara hukum, dan karena kami suami dan istri, kami harus tinggal bersama di tempat tidur yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkat kami dan bergantung pada masing-masing di saat krisis. Sekarang aku saat ini terganggu oleh berbagai hal. Sebagai istri aku, tidak seharusnya kamu melakukan bagian kamu seperti apa yang akan dilakukan seorang istri, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi aku. Hei, jangan pergi. Saat itu, ketika meridian Yunce lumpuh, menghadapi Xia Qingyue yang terlalu tinggi baginya untuk mencapai saat itu, dia sering mengatakan kata-kata murahan ini, menyebabkan dia merasa marah dan tak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yunce tidak bisa bersaing dengan Xia Qingyue. Tetapi dalam hal ketekunan, Xia Qingyue pasti tidak dapat bersaing dengan Yunce. Oleh karena itu, mereka berdua pada dasarnya 6 dari 1,5 lusin yang lain. Ketika Yunce berbicara dengan Xia Qingyue, tentu saja, dia tidak akan memiliki semacam keberatan sama sekali. Xia Qingyue tidak peduli untuk memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung mengelilingi dia, dan dengan ringan menginjak salju saat dia menuju ke utara. Yunce berdiri di tempat yang sama, dan berkata sangat kesal. "Kamu tidak bisa, benar-benar meninggalkanku di sini sendirian seperti ini, kan?" Xia Qingyue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan menyusul aku. Seperti yang kamu perintahkan." Yunce langsung menyeringai dari telinga ke telinga. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia menyusul sisi Xia Qingyue dengan cepat. Dia tidak terlihat seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya sama sekali. Mereka berdua menuju ke utara, dan sangat cepat, mereka menghilang di dalam badai salju. Sehubungan dengan Xia Qingyue muncul dan menyelamatkannya, mustahil baginya untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dia hadapi saat itu adalah Mu Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Master Sekte. Ketika Xia Qingyue menyelamatkannya, dia tidak diragukan lagi memiliki risiko yang sama untuk mati di bawah tangan Mu Tianbei, bersama dengan dia. Dan, pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia bertemu Xia Qingyue lagi di Heavenly Sword Villa, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan,
Bukan kedinginan, tetapi hanya bentuk ketidakpedulian yang dia tidak bisa tahan sama sekali. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, dia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati Xia Qingyue. Tapi, periode pemisahan yang begitu panjang, ternyata cukup untuk membubarkan sepenuhnya sosok dangkal di hati Xia Qingyue. Juga, sampai tingkat tertentu, dia percaya bahwa itu saat ini, di mata Xia Qingyue, dia hanyalah makhluk normal yang dia terikat dengan surat nikah. Seseorang yang bisa dia lakukan, dan bisa melakukannya tanpa. Tapi, hari ini, ketika Xia Qingyue mengikutinya untuk melindunginya, dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi bingung. Dia benar-benar tidak dapat mencari tahu apa jenis tempat yang saat ini dia miliki di dalam hatinya. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia yang tidak akan pernah bisa dia pahami, itu pasti akan menjadi hati wanita. Yunche dan Xia Qingyue melakukan perjalanan bersama seperti itu. Mereka berdua tidak diragukan lagi adalah kombinasi terkuat di antara generasi muda Blue Wind Empire. Mereka berdua terus lurus ke utara. Untuk berbicara lebih tepat, mereka juga tidak tahu arah apa yang ada di depan mereka. Hanya dataran tertutup salju dan badai salju yang tak terbatas yang dapat dilihat, tidak ada imbalan apapun, juga tidak menemui bahaya apapun. Bahkan tidak ada setengah siluet binatang yang mendalam terlihat. Yunche terus mengobrol tanpa henti, menanyakan berbagai pertanyaan kepada Xia Qingyue, dan kemudian dengan egois menceritakan tentang situasi Xia Yuanba dari dulu sampai sekarang. Tanggapan Xia Qingyue selalu tanpa celah acuh tak acuh, dan hanya sesekali menjawab dengan acuh tak acuh. Tangannya terus-menerus melambai, menyapu es dan salju di tanah, tetapi tidak pernah menemukan apapun selama proses itu. Qingyue istriku, tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Seperti, sudahkah aku baik-baik saja setelah kau pergi? Tempat-tempat mana yang aku kunjungi? Dan apakah aku diganggu oleh siapapun? Dengan kepribadianmu, itu sudah bagus jika kamu tidak menggerta orang lain. Siapa yang benar-benar bisa mengganggumu? Xia Qingyue tanpa ekspresi menjawab dengan mata menawannya melihat ke depan. Setelah itu, cahaya di matanya bergerak, dan dia akhirnya dengan sukarela mengajukan pertanyaan kepadanya. Tapi aku ingin tahu, selama periode waktu ini, bagaimana kau tumbuh sedemikian rupa? Xia Qingyue akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ekspresi Yunche segera menjadi serius, dan dia berbicara. Hal ini adalah rahasia aku, dan aku benar-benar tidak akan memberitahu orang lain. Tapi karena kamu adalah istriku, jadi itu cerita yang berbeda. Aku bertemu seorang guru, dia membiarkan urat nadi aku tumbuh lagi dan juga mengajari aku banyak hal acak. Selain itu, aku juga memiliki beberapa pertemuan khusus selama periode waktu ini. Begitulah cara aku datang hari ini. Tuanmu? Sebuah petunjuk kejutan melintas mata Xia Qingyue. Untuk dapat membawa kamu ke ketinggian seperti itu dalam waktu singkat, master kamu pasti orang yang sangat luar biasa. Yunche menunggu sebentar, tetapi tidak mendengar pertanyaan lebih lanjut. Dia langsung berkata, apakah kamu tidak ingin bertanya siapa tuanku ini? Itu adalah privasi kamu, aku tidak punya hak untuk menyelidiki. Xia Qingyue menjawab dengan ketidakpedulian. Yunche merenung sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tuanku ini, memang adalah makhluk yang sangat luar biasa. Tetapi kamu pasti tidak akan bisa menebak persis mengapa dia, luar biasa. Dia bahkan lebih menakjubkan dari yang kamu bayangkan, dan juga benar-benar mengubah nasib aku. Namun, dia jelas bukan tuan yang baik. Karena, tepatnya, dia tidak benar-benar mengajari aku apapun, dan baru saja memasukkan banyak hal langsung ke kepala aku. Kemudian, dia membuat aku memahami dan melatihnya sendiri. Tapi aku, sebagai muridnya, tidak pernah mengecewakannya. Oke? Semua yang dia masukkan ke aku akan selalu memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Begitulah cara aku hadir saat ini. Kamu narsis. Dalam pikirannya, terdengar suara Jasmine yang penuh penghinaan. Pada saat ini, perasaan eksentrik tiba-tiba datang dari telapak tangan kiri Yunche.
Dia segera mengangkat tangan kirinya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa itu telapak tangannya saat ini berkedip dengan kecemerlangan hijau milik Sky Poison Pearl. Ini adalah reaksi Sky Poison Pearl terhadap harta. Dan untuk membuat Sky Poison Pearl bereaksi, pastinya itu bukan hanya harta biasa juga. Paling tidak, itu akan berada di pangkat Star Conchialing Grace. Setelah kembali ke Blue Wind Empire, Sky Poison Pearl memiliki total 2 reaksi pendeteksian. Pertama kalinya telah menemukan Star Conchialing Grace, dan kedua kalinya telah mendeteksi keberadaan benih api Dewa Iblis. Dan ketiga kalinya ini, arah yang ditunjukkan oleh reaksi, terjadi tepat di depan mereka. Apa yang terjadi? Xia Qingyue melihat bahwa, itu dia berhenti bergerak, dan bertanya sambil memutar kepalanya kembali. Aku menduga bahwa itu kita akan memiliki hadiah yang sangat besar segera. Yunce menggenggam telapak tangannya, mari kita terus maju. Badai salju tidak memiliki tanda-tanda berhenti, dan tidak diketahui berapa lama badai salju ini telah terjadi. Es dan salju di bawah kaki mereka juga menebal, hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke depan selama lebih dari 4 jam. Reaksi Sky Poison Pearl masih ada, tetapi belum ada yang diperoleh. Ini tidak mengecewakan Yunce, dan di dalam hatinya malah menjadi lebih bersemangat. Untuk membuat Sky Poison Pearl bereaksi di jarak sejauh itu, hal yang ditemukannya pasti bukan hal sepele. Paling tidak, itu akan jauh lebih langka daripada Star Conchialing Grace. Seperti apa itu? Suhu tempat ini sangat rendah. Setelah berjalan begitu lama di bawah langit dan bumi es ini, untuk bertahan melawan dingin akut, kecepatan pengeluaran energi yang sangat besar juga sangat cepat. Bahkan untuk Yunce, yang memiliki tubuh yang tidak kalah dengan naga sejati, ini juga mulai menjadi sedikit tak tertahankan, sehingga bisa dibayangkan betapa lebih tak tertahankannya ini bagi praktisi muda yang mendalam lainnya dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah. Dia mengecilkan lehernya sedikit saat pandangannya memandang ke depan dengan hati-hati, dan kemudian bertanya dengan iseng, Qingyue, istriku, tuan dan tuanmu harus datang ke sini berkali-kali sebelumnya, hadiah apa yang biasanya mereka dapatkan? Xia Qingyue berpikir sebentar, dan berkata, guru telah datang ke tempat ini 2 kali sebelumnya, dan dihargai setiap kali. Pertama kali, dia memperoleh 3 buah Pure Cloud Jade dan 2 darah 10.000 tahun. Yang kedua kalinya, dia mendapatkan sepotong Purple Veined Heaven Crystal, 3 tetes roh yang mendalam Jade Dewu dan sepotong tulang binatang raksasa. Guru berkata bahwa itu ada total 3 musim di sini, dan karakteristik musim ini diperlihatkan secara ekstrim. Di antara mereka, yang paling sial akan menghadapi musim dingin. Itu karena badai salju musim dingin akan menutupi semuanya dengan erat. Sehingga, akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sangat disayangkan, Yunce dan Xia Qingyue mengalami musim dingin yang dingin dengan salju terbang yang luar biasa pada saat pertama mereka memasuki realm rahasia surga-surga. Itu benar, apa saja dan semuanya tertutup rapat oleh es dan salju. Harta apalagi? Bahkan sepotong batu tidak bisa dilihat. Apa hal terbaik yang seseorang yang memasuki Heaven Basin Secret Realm ini telah ditemukan? Tanya Yunce. Saat dia berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Xia Qingyue juga berhenti tepat setelahnya, dan sedikit mengangguk, aku tidak tahu. Jika seseorang benar-benar menemukan sesuatu yang hebat, mereka biasanya akan tetap diam tentang hal itu. Namun, aku telah mendengar guru aku mengatakan bahwa itu lebih dari 400 tahun yang lalu. Seseorang telah menemukan kaisar membangkitkan teratai hati di cekungan surga sebelumnya. Kaisar membangkitkan hati lotus. Yunce memiliki wajah terkejut. Dari semua rumput dan herbal di dunia, orang-orang yang Yunce tidak tahu bisa dihitung dengan 1 tangan. Namun dia belum pernah mendengar gurunya mengangkat nama kaisar kebangkitan hati teratai. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Xia Qingyue sedikit mengangkat tatapannya, dan perlahan-lahan berbicara, The Emperor Awakening Heart Lotus adalah jenis objek suci yang tercatat di sekte aku, Frozen Cloud Sacred Book, dan sekte top lainnya juga memiliki catatan tentang itu. Dalam catatan,
Itu adalah benda suci yang dikaruniai langit, dan juga sejenis objek yang seharusnya tidak ada di dunia fana karena itu menentang langit. Legenda mengatakan bahwa itu satu muncul lama, dan tidak pernah muncul lagi sesudahnya. Itu hanya ada dalam banyak catatan yang membicarakannya. 400 tahun yang lalu, seorang senior Xiao sekte telah menggunakan transmisi suara roh dan mengatakan kepada semua orang yang berada di alam rahasia langit basin saat itu bahwa itu dia menemukan Kaisar membangkitkan hati lotus yang persis sama seperti dalam catatan. Namun, itu adalah kata-kata terakhirnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada kontak lebih lanjut darinya. Dia tidak pernah bisa keluar dari alam rahasia dan jatuh di sana. Benda suci yang dikaruniai langit, benda yang menentang langit. Semua kata-kata deskriptif yang berasal dari Xia Qingyue mengisyaratkan betapa mengejutkannya keberadaan Kaisar membangkitkan hati lotus adalah. Yun Ce menindaklanjuti dan bertanya, bagaimana tepatnya Kaisar kebangkitan hati lotus ini menentang hukum alam? Jangan bilang kalau yang satu itu akan menjadi abadi setelah memakannya atau sesuatu. Tidak ada yang benar-benar melihatnya sehingga semuanya tentang itu hanya dari catatan. Xia Qingyue berkata dengan suara ringan, aku mendengar guru aku mengatakan bahwa itu setelah mengkonsumsi Kaisar kebangkitan hati terang. Itu bisa membuat seseorang tanpa langkah kekuatan yang mendalam ke bumi real mendalam dalam waktu 1 hari. Dengan dunia aku saat ini, jika aku mengkonsumsi Kaisar kebangkitan hati terang, aku bisa melangkah ke alam mendalam sky dengan 1 langkah. Selain itu, kekuatan yang tersembunyi di dalam Emperor Awakening Heart Lotus sangat lembut, dan sama sekali tidak akan menimbulkan situasi di mana orang yang mengkonsumsinya tidak dapat bertahan berubah dan menjadi terluka untuk muncul. Apa itu luar biasa? Mulut Yun Ce terbuka lebar. Untuk membuat seseorang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk langsung masuk ke bumi real mendalam, dan memungkinkan praktisi mendalam realm bumi mendalam untuk memasuki realm mendalam langit, yang sebagian besar bahkan tidak berani mengintip, dengan 1 langkah, itu cukup sulit untuk percaya bahwa itu ada sesuatu seperti itu di dunia ini. Jika seseorang dapat memperolehnya, seseorang bisa memanjat ke ketinggian yang orang lain tidak dapat capai bahkan jika mereka bekerja keras untuk seluruh hidup mereka. Kata-kata, objek yang menentang langit, sama sekali tidak berlebihan untuk itu. Dan hal semacam ini yang merusak keseimbangan terlalu banyak, memang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ngomong-ngomong, seperti apa Kaisar kebangkitan hati teratai itu? Tangan Yun Ce mengetuk dagunya, karena wajahnya menunjukkan kulit yang sangat aneh. Tatapannya juga agak tidak menentu. Bibir merah muda Xia Qingyue sedikit terbuka, dan berkata dengan jelas, aku telah melihat rekaman tentang Kaisar membangkitkan hati lotus sebelumnya. Ini jauh lebih besar dari bunga lotus yang normal, dan diameternya ketika mekar adalah sepanjang 5 kaki. Pada kelopaknya, adalah warna biru terang yang agak eksentrik. Apakah itu warna biru seperti kristal biru? Setiap kelopak bunga juga memiliki kilau kaca mengkilap seperti kristal. Benang sari di bagian tengah bunga berwarna merah, dan bahkan bersinar. Batang bunga yang mendukungnya juga berwarna biru, sejenis biru ilusi yang jauh lebih dalam daripada warna kelopak. Yun Ce menatap Xia Qingyue, dan berbicara kalimat demi kalimat dengan ekspresi aneh. Sebuah kejutan yang kental di mata Xia Qingyue yang memesona. Jadi kamu benar-benar telah melihat catatan tentang ini sebelumnya? Tidak, pasti tidak. Yun Ce mengulurkan jarinya, dan mungkin menunjuk ke belakangnya. Apa yang aku bicarakan adalah bunga teratai di belakang kamu. Xia Qingyue tiba-tiba berbalik. Dan kemudian, bibirnya yang harum sedikit terbuka, saat seluruh tubuhnya membeku di sana. Di tempat yang tidak lebih dari 50 langkah dari mereka, muncul siluet berwarna biru muda. Itu benar, itu adalah bunga teratai yang sangat besar. Diameternya sepanjang 5 kaki, memiliki batang bunga berwarna giok berwarna biru seperti ilusi dan kelopak bunga berwarna biru yang mengalir dengan kecemerlangan fluorescent. Namun stamennya seperti langit berbintang berwarna merah yang berkumpul bersama,
dan berkelip dengan cahaya misterius dan eksentrik. Bunga teratai harus mekar di musim panas dengan terik matahari, namun bunga teratai ini telah bermekaran di dalam badai salju. Angin menderu dan salju yang turun terbang, jadi akan sulit bahkan bagi orang biasa untuk berdiri tegak di bawah badai salju semacam ini. Namun bunga teratai ini tanpa pijakan berdiri di sana, tidak ada kelopak atau benang sari yang sedikit pun goyah. Seolah-olah tidak ada kelopaknya yang bisa jatuh bahkan jika badai salju itu 10 kali lebih kuat. Di bawah salju, seluruh daratan bahkan terendam di bawahnya. Namun hanya bunga teratai ini yang tidak tercakup. Pada kelopak, bahkan jejak salju yang hanyut tidak bisa dilihat. Di dunia yang penuh dengan badai salju dan salju ini, itu menjadi satu-satunya, dan juga keberadaan yang paling menyilaukan.